Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Bayu Priyatna, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Big Data dan Data Analitik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurinda Salma Fitria dari Akuntansi 20D dengan NIM 2041626 201062. Di sini saya akan menjelaskan serta mempraktikkan tentang Naib Bayes menggunakan aplikasi Orange Data Mining untuk memenuhi tugas praktikum ulangan akhir semester Big Data dan Data Analitik. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang dataset. Nah, di sini dataset adalah sebuah kumpulan data yang berasal dari informasi-informasi pada masa lalu dan siap untuk dikelola menjadi sebuah informasi yang baru. Dataset digunakan untuk klasifikasi dengan metode data mining. Data mining adalah suatu proses pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar, yang seringkali menggunakan metode statistika, matematika, dan machine learning. Selanjutnya, ada dataset terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada private dataset, yang kedua ada public dataset. Nah, di sini saya menggunakan dataset Wine. Nah, tujuannya itu untuk mengklasifikasikan kualitas wine dari 1 sampai 10. Nah, setelah mengetahui klasifikasi tersebut, dapat ditentukan harga jual di pasar untuk meminimalisir adanya kerugian bagi suatu perusahaan. Nah, materi selanjutnya yaitu Naive Bayes. Nah, Naive Bayes adalah metode klasifikasi based on probabilitas yang dianggap sederhana dan efektif untuk diimplementasikan. Nah, adapun tujuan dari Naive Bayes adalah mengklasifikasikan probabilitas berdasarkan machine learning atas probabilitas. Selanjutnya, materinya itu ada cross-validation. Cross-validation adalah metode evaluasi model dengan cara membagi data menjadi beberapa bagian untuk dilatih dan diuji, atau disebut juga dengan K-fold validation. Nilai K menunjukkan berapa banyak iterasi dan berapa banyak data akan dibagi menjadi bagian-bagian kecil untuk mengevaluasi model. Selanjutnya itu ada proses data mining yang akan diaplikasikan ke Orange. Yang pertama itu ada load data, selanjutnya yang kedua ada Naive Bayes, selanjutnya yang ketiga ada test and score, dan yang terakhir itu adalah confusion matrix. Nah, karena materi sudah dipaparkan, kita langsung saja ke aplikasi Orange Data Mining-nya. Kita buka. Nah, di bagian data ini, kita lihat dataset, kita klik, tunggu sebentar. Nah, kita klik 2 kali. Nah, di sini kita bisa memilih eh, apa yang akan kita gunakan datanya, karena dari awal saya sudah dijelaskan bahwa saya menggunakan dataset Wine. Kita klik. Nah, setelah hijau seperti ini berarti datanya sudah masuk. Kita X. Nah, selanjutnya kita cari test and score. Itu ada di bagian evaluate. Nah, ini test and score kita klik. Kita klik juga confusion matrix-nya. Kita rapikan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita cari Naive Bayes di bagian model. Nah, di sini kita klik juga di Naive Bayes. Nah, kita tarik datasetnya ke test and score.
Nah, knife biasnya juga kita tarik ke test and score. Setelah itu, kita tarik test and score-nya ke confusion metric. Ketika kita ingin melihat datanya, kita bisa klik ke data, lalu kita klik data tabel. Nah, di bagian ini di data tabel, nah kita bisa tarik dari dataset ke data table. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Kita bisa klik 2 kali. Nah, di bagian data tabel, di wine ini kan ada wine ya, ada data-data yang lainnya. Di bagian ini adalah data yang akan kita prediksi. Nah, untuk target di sini ada 3 nilai ya, ada 3 nilai. Kita X lagi. Oh, mohon maaf. Di bagian data tabel juga, selain wine ini, ada alkohol, ada malic acids, ada alkalini atau es, ada magnesium, dan sebagainya. Kita X. Kita ke bagian text and score. Kita klik. Di bagian ini adalah untuk menerima input data untuk melihat akurasinya. Nah, kita ke cross validation dulu. Di sini ada number of false. Di sini saya pakai 10. Nah, kita bisa lihat nilai akurasinya ini. Ini ada 0,999. Nah, untuk random samplingnya, saya menggunakan 10 juga. Untuk trainingnya itu, saya menggunakan 66%. Kalau misalkan kita eh, sesudah test and score, kita bisa langsung melihat ke conversion metric. Kita klik. Nah, di sini di bagian conversion metric, di sini itu adalah hasil klasifikasi dan di bagian ini tuh ada kesalahannya. Kesalahannya itu di bagian mana? Di bagian ini. Di sini tuh ada 2 kesalahannya dan di sini juga ada 2. Kalau misalkan kita ingin melihat lagi datanya, kita klik data juga, lalu kita tarik si data ini ke test and score. Nah, kita klik 2 kali. Nah, kita bisa lihat di bagian data tabel ini ada wine dan ada net bias. Nah, ini tuh data yang kita prediksi. Nah, ini data yang sudah diprediksi. Nah, kalau misalkan data si wine sama net biasnya itu berbeda, maka data yang kita prediksi itu salah. Nah, ketika data wine dan net bias itu sama, berarti data yang kita prediksi itu sudah benar. Kalau kita lihat di sini ya, datanya kita sama ya, gitu. Berarti data yang kita prediksi itu benar. Kita lihat ke bagian B1. Nah, ini tuh sama kayak di text and score, di nilai akurasinya itu 0,999. Nah, sedangkan di next base yang kedua, itu hasilnya adalah 0,000345,887. Sedangkan di next bias 3, itu ada 4,57147, dan seterusnya. Kita pergi ke bagian false. Nah, di bagian false ini menempatkan berapa kali kita melakukan training. Tadi kan kita melakukannya itu 10 ya. Berarti di sini juga kita lihat di sini. Di sini juga ada 10 di bagian call false-nya. Untuk tiap false-nya itu bagian datanya itu beda-beda ya. Nah, di bagian sini itu yang input juga di data tabel. Ada alkohol juga, ada magnesium juga, ada es sama alkalinity sama magnesium dan totalnya juga. Nah, cukup sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.